Justru menurut saya, pernyataan Amin Rais itu yang sembrono. Justru Amin Rais lah yang lahir dari proses politik yang paling sembrono. Dan terbukti, kakek keriput bau tanah itu akhirnya jadi gelandangan politik sampai dengan saat ini. Bahkan, yang lebih parahnya lagi itu ketika dia terdepak dari Partai PAN. Partai yang dia bangun dan dia besarkan. Untuk Amin Rais, kau itu sudah tua, sudah sangat keriput, sudah bau tanah, bicaramu sudah terbata-bata, sebentar lagi kau mati mampus. Maka pesan saya, gunakan waktu-waktu yang tersisa ini, fokus menghibur cucu-cucumu, banyakkan berdoa, itu saja. Berbagai cara yang dilakukan oleh kaum sakit hati dan para pembenci Jokowi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Mereka berusaha dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara hanya untuk menjatuhkan wibawa seorang Jokowi, menjatuhkan elektabilitas Jokowi. Mereka itu berusaha membangun citra yang buruk terhadap Jokowi agar supaya masyarakat semakin membenci Jokowi. Dan salah seorang tokoh yang juga adalah gelandangan politik, yakni Amin Rais, merupakan seorang aki-aki tua peot yang sudah uzur dan bau tanah yang sering menjatuhkan dan meremehkan Presiden Jokowi. Ketika Presiden Jokowi berpidato di acara HUT Partai Golkar, yang mana Presiden Jokowi ini minta agar Golkar tidak boleh memilih capres secara sembrono. Malah menurut Amin Rais, pernyataan Jokowi itu sebenarnya diarahkan kepada dirinya sendiri. Ketika saya mendengar pidato Pak Jokowi itu, saya berpikir, apakah Pak Jokowi sedang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, kata Amin Rais. Menurut Amin, karir perpolitikan Jokowi diduga sudah dipersiapkan sejak awal. Dia lalu menyinggung soal karir Jokowi begitu mulus, yang bermula sebagai pedagang mebel dan pengusaha kayu hingga menjadi wali kota Solo. Kata dia begini, saya langsung ingat betapa sebuah mesin politik dan mesin keuangan dan tentu ada operasi politik dan mungkin juga operasi intelijen yang dapat berhasil memoles Jokowi waktu itu yang hanya berdagang mebel dan pengusaha kayu sehingga lantas bisa menjadi wali kota Solo. Imbuh Amin Rais. Belum selesai dengan periode kedua, baru 2 tahun kemudian lari ke Jakarta, ikut kompetisi dan berhasil menjadi gubernur DKI. Tahun 2012 itu Pak Jokowi sudah jadi gubernur. Mestinya itu sampai 2017. Tapi baru 2 tahun Pak Jokowi sudah ikut pemilihan presiden dan bisa menang, kata Amin Rais. Pernyataan Jokowi soal Golkar jangan pilih calon presiden secara sembrono itu kemudian dipersoalkan Amin Rais. Dia kemudian mengingatkan justru Jokowilah pemimpin yang lahir dari proses politik yang sembrono. Justru menurut saya pernyataan Amin Rais itu yang sembrono. Justru Amin Rais lah yang lahir dari proses politik yang paling sembrono. Dan terbukti kakek keriput bau tanah itu akhirnya jadi gelandangan politik sampai dengan saat ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi itu ketika dia terdepak dari Partai PAN, partai yang dia bangun dan dia besarkan. Setelah terusir dari partainya sendiri, kemudian dia dirikan Partai Umat, sebuah partai kecil yang diisi oleh orang-orang tua peot semua. Para pembenci dan kaum sakit hati pada berkumpul di partainya yang tidak jelas itu. Dan Amin Rais bau tanah itu sewaktu dirinya masih aktif dalam dunia politik, apa sih yang sudah dia buat untuk bangsa dan negara ini? Kalau mau bilang Amin Rais adalah bapak reformasi, saya rasa bukan hanya Amin Rais saja yang berjasa dalam melakukan reformasi di Indonesia ini. Karena masih banyak orang yang turut dan ikut serta dalam perjuangan reformasi waktu itu. Ada para mahasiswa, masyarakat, dan banyak tokoh politik yang turut punya peran besar, punya andil yang sangat besar dalam perjuangan melewati masa transisi dari Orde Baru ke reformasi.
Begitupun juga kalau dikatakan Amin Rais punya peran besar dalam melakukan amandemen atau perubahan sampai 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa bukan hanya Amin Rais saja yang berjasa dalam melakukan amandemen tersebut, karena banyak tokoh-tokoh politik yang juga punya peran besar dalam keikutsertaan melakukan amandemen tersebut. Hanya kebetulan saja Amin Rais pada waktu itu menjabat sebagai Ketua MPR RI. Tapi setelah itu, tahun berganti tahun, proses-proses politik pun terus kita lewati sampai saat ini, dan Amin Rais sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia cuma tokoh gelandangan politik yang sama sekali suaranya tidak lagi diperhitungkan, sudah tidak dihargai lagi oleh junior-juniornya, dan sudah tidak didengarkan lagi ocehan-ocehan dia. Karena apa? Karena isi ocehan dia hanyalah nyinyiran sampah yang tidak berarti, yang tidak bisa didaur ulang. Sisa-sisa hari tuanya diisi dengan penuh kebencian, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Saya dan semua orang tahu Pak Jokowi itu lahir dari proses politik yang panjang, juga melewati masa-masa sulit yang begitu panjang. Perjalanan politik Pak Jokowi itu terbilang sangatlah sukses, sekaligus sangat langka. Mengapa sangat langka? Karena tidak semua orang punya karir politik yang mulus seperti Pak Jokowi. Bayangkan saja, beliau meniti karir mulai dari bawah. Mulai dari awalnya beliau adalah seorang pengusaha mebel, seorang tukang kayu, kemudian naik menjadi wali kota Solo. Bahkan partai pengusungnya, PDIP, awalnya meragukan sosok Jokowi ini bisa jadi wali kota Solo. Tapi akhirnya Jokowi membuktikan itu dengan menang dan jadi wali kota untuk periode pertama, dan maju lagi untuk 2 periode. Lagi-lagi beliau lolos dan mendapat suara dukungan 99% suara. Ini adalah sebuah pencapaian yang tidak bisa kita remehkan. Keberhasilannya dalam memimpin Solo selama 2 periode itulah yang kemudian menghantarkan seorang Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Walau belum sampai tuntas menjadi orang nomor 1 di DKI, mayoritas rakyat menghendaki Jokowi jadi presiden, karena melihat pencapaian beliau selama menjadi wali kota dan gubernur DKI Jakarta. Makanya 2014 Jokowi menang telak dan jadi presiden. Jadi sangatlah tidak benar kalau Jokowi dikatakan sembrono, apalagi dituduhkan Amin Rais kalau karir politik Jokowi sudah dipersiapkan, ditunjang dengan mesin politik, finansial, bahkan dituduh dengan adanya operasi intelijen. Menurut saya itu tuduhan yang sangat sembrono, tuduhan yang tanpa dasar. Malah justru tuduhan itu ditunjangi dengan iri, benci, dengki, fitnah dari seorang Amin Rais. Dan bagi saya, Amin Rais secara tidak langsung sudah menghina profesi pedagang mebel dan atau pengusaha kayu. Jelas-jelas Amin Rais sudah sangat-sangat merendahkan profesi tukang kayu. Mungkin bagi Amin Rais yang ada dalam otaknya itu, yang hanya bisa jadi presiden itu hanyalah politisi semacam dirinya atau mantan jenderal. Tapi semua itu sudah dipatahkan Presiden Jokowi dengan membuktikan kepada kita semua bahwa hari ini kita punya pemimpin adalah seorang Presiden Jokowi yang merupakan seorang pengusaha mebel, seorang tukang kayu. Jadi siapapun dia bisa menjadi presiden di negeri ini. Entah dia itu dulu adalah pedagang kaki lima, atau ojol, atau tukang bangunan. Kalau dia sanggup maka bisa jadi presiden. Jadi untuk Amin Rais, berhentilah meremehkan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu sosok yang sangat diperhitungkan di negeri ini. Pengaruh politiknya masih sangat kuat di negeri ini. Kau bahkan sampai menyinggung soal ijazah Jokowi. Minta Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Memangnya kau siapa? Kau yang berijazah sampai doktor, sampai S-teler itu, lantas apa yang sudah kau buat untuk bangsa ini? Malah justru pendidikan kau yang tinggi itu sama sekali tidak menjamin kualitas dirimu yang bagus. Pendidikanmu boleh tinggi, tapi sangat disayangkan sekali kerjamu hanya merendahkan orang lain.
Kerjamu hanya nyinyir sana-sini, fitnah sana-sini, dengki sana-sini. Percuma kau sekolah sampai luar negeri, tapi attitude-mu buruk, etika berpolitikmu jelek. Etikamu dalam berpolitik sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Presiden Jokowi yang hanyalah seorang sarjana strata 1 kehutanan. Yang terakhir, untuk Amin Rais. Kau itu sudah tua, sudah sangat keriput, sudah bau tanah, bicaramu sudah terbata-bata. Sebentar lagi kau mati mampus. Maka pesan saya, gunakan waktu-waktu yang tersisa ini, fokus menghibur cucu-cucumu. Banyakan berdoa, itu saja. Terima kasih. Semoga Amin Keriput nonton video ini.